Ya Ali, alaika bis salat, wahai Ali, alaika hendaklah kamu bis salat dengan salat, untuk salat fi awqatiha, di awal waktu. Fa innaha, sesungguhnya salat ra'su kulli fadilatin, pemimpin dari setiap keutamaan. Ra'su kulli fadilatin, sesungguhnya salat itu pemimpin daripada setiap keutamaan. Nah, salat luar biasa, emang salat itu memang hal yang luar biasa. Dimas, yuk, suruh masuk nih. Salat itu hal yang luar biasa. Banyak banget kan salat kan. Jenis salat tuh banyak sekali, sehingga makanya salat ini dikatakan pemimpin daripada segala keutamaan. Bahkan salah satu amalan yang utama, ayu amalin afdal ya Rasul, as-salatu ala waktiha. Kalau mata saya memandangnya, Pak De lah salah satu yang selalu awal waktu nih. Kalau di Al-Bait itu, oh luar biasa Pak De. Pak De. Bawi mah kalah udah. Nah, dan tinggal ngocek. Dan manfaatnya punya teman yang sholat sholat awal waktu itu, lama-lama itu terjadi ketularan kan gitu kan, tergantung kita teman. Kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan, kalau melihat seseorang, lihatlah teman kumpulnya, lingkungannya. Kalau temannya dia seperti itu, ya dia kalau 90% seperti itu. Kalau habis ajan yang komatnya orang lain bagaimana itu? Ya kalau demi dunia mah kacau. Tapi kalau demi birrul walidain, bagus. Iya. Nah, sekarang ketika dia udah azan gitu, azan harusnya kan langsung sholat dia, ikut sholat kan ya. Ini malah narik. Kalau dia kaburnya birrul walidain nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau kaburnya demi yang lain, ya Allah, itu dia kacau. Ini narik kok. Nah, dan ini pun salah satu juga di bulan Rajab ini kan. Bulan Rajab itu kan Ar-Rajabu syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, kata Rasul, bulanku. Wa Ramadan syahru ummati, bulan umatku. Nah, dikatakan juga Rajab itu adalah agung, pengagungan. Juga dikatakan al-asab, dia itu dituangkan apa? Itu pada bulan Rajab ini adalah banyaknya rahmat yang Allah tuangkan kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jor-joran menuangkan rahmatnya di bulan Rajab ini. Karena itu tadi Rajab adalah bulannya Allah. Sya'ban bulannya baginda Rasul, dan Ramadan bulannya umat. Juga dikatakan Rajab juga dikatakan adalah salah satu ahadun minal asma'in nahri fil jannah, salah satu nama sungai yang berada di surga. Adapun sifat daripada sungai tersebut adalah dia lebih putih, melebihi putihnya susu. Tuh. Kedua, dia lebih manis, melebihi manisnya madu. Tiga, dia lebih dingin, melebihi dinginnya salju. Tuh. Satu, lebih putih daripada susu. Kedua, lebih manis daripada madu. Ketiga, lebih dingin daripada salju. Dan tidak ada yang bisa meminum sungai tersebut kecuali hanya orang-orang yang memang dia berpuasa di bulan Rajab. Kayak Babe kemarin puasa, masih dapat kesempatan dia minum sungai Rajab. Nanti aneh gitu. Ya, bangsa sehari 2 hari mah bulan Rajab boleh puasa. Kalau di mampu kita. 8 bulan nggak boleh. Boleh, bagus. Dan memang menjadi suatu sunnah. Artinya silakan yang mau berpuasa puasa, yang tidak pun nggak jadi masalah. Artinya kan ketulusan berdasarkan niat yang apik dalam beribadah, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan semua. Nah, dalam Isra ini kita ke Isra Mi'raj dulu aja ya.
Isra Mi'raj. Nah, itu kan bulan Rajab itu. Termasuk bulan Rajab pun termasuk ada sejarah penting. Itu dia salah satunya Isra Mi'raj. Tanggal 27 Rajab. 10 tahun kena kenabian. Itu kan udah malam. Isra di apa namanya? Peristiwa penting yang dialami oleh baginda Rasul gitu. Ketika baginda Rasul baru saja mengalami kesedihan, makanya bulan tersebut, hari itu dikatakan tahun kesedihan, amul huzni. Karena ditinggal mati istrinya yang bernama Khadijah, ditinggal wafat yang pamannya yang bernama Abu Thalib, sehingga Nabi besar Muhammad SAW dihibur oleh Allah di Isra Mi'rajkan. Nah, jadi hiburannya baginda Rasul itu jalan-jalan ke Ars. Kalau kita jalan ke mall. Dengan sebab Isra Mi'rajnya itulah langit itu surga, ya alam akhirat lah. Surga rakyat-rakyat yang ada di akhirat itu, langit sana gitu. Itu menjadi mulia dengan sebab Rasul naik ke tempat sana. Jadi nggak asal ada maksudnya. Karena langit itu iri kepada bumi, gitu. Langit iri kepada bumi karena bumi itu mulia dengan sebabnya adanya Rasul. Akhirnya langit itu bermohon kepada Allah sehingga adalah Isra Mi'raj. Kebetulan pas kejadiannya ketika Rasul sedih, dihibur oleh Allah ke Ars sehingga langit pun menjadi mulia dengan sebab baginda Rasul berangkat ke sana. Jadi mulianya kita, mulianya bumi ini itu dia tadi dengan sebab wadu'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'anahul badru fi tamami. Nah, dalam mi'rajnya itu baginda Rasul bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, ada lagi Nabi Musa, Nabi Harun sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Rasul juga dikatakan dalam ayat tadi Al-Isra itu wa min ayatihi. Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai da'iyan ilallah, sebagai basyiran wa naziran, sehingga Rasul harus tahu keadaan umatnya nanti. Makanya Allah perlihatkan ketika Mi'raj itu, Allah perlihatkan dia Rasul bertemu dengan melihat ada sosok orang yang motong rumput, motong padi tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi. Itu menjadi setiap dipotong tuh numbuh terus, potong numbuh terus. Kalau kita lagi kerja bakti mungkin kesel. Kalau kita kerja bakti ini kagak selesai ini mau sampai kapan? Kan gitu. Tapi ini motong ini simbolnya ini adalah ketika orang tersebut memotong padi lalu tumbuh lagi, itu gambaran umat dari Nabi Muhammad SAW yang gemar beramal soleh, beramal jariyah, sehingga makanya punya apa dijariahkan. Punya lahan tanah misalkan diwakafin buat lembaga, gitu. Jangan buat bisnis, ya. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, kalau lo bikin lembaga tujuannya bisnis, bahaya. Nah, jangan. Karena seperti Rasul menghidupkan agama, membesarkan Islam. Itulah fungsi daripada silakan bangun-bangun pesantren ataupun majelis ataupun apa, jangan dijadikan ladang perekonomian, ladang penghidupan. Nah, udah bangun tetap pakai sistem, biar berjalan dengan bagus lembaga tersebut. Nah, itulah jariyah-jariyah yang akhirnya nanti akan diberikan kepada orang-orang tersebut yang suka beramal. Nah, sehingga pahalanya itu terus tak berhenti sampai seterusnya. Makanya kan idza mata ibnu adama in qata, akan begitu.
amalhu illa min salasin shadaqatin jariyatin gitu. Sedekah jariyah enggak, masih ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat enggak juga. Mudah-mudahan punya anak yang soleh. Agak juga, Allah alam. Ya kan. Nah, ya sekarang kan kita nggak pernah tahu anak kita soleh apa kagak ya. Nah, mau nggak mau kita kudu beramal juga untuk mikirin kita ntar di sana kan gitu. Karena nanti pas di padang mahsyar tuh kita udah nggak peduli siapa-siapa lagi, udah nggak peduli anak kita, bini kita, siapa kita, mikirin diri sendiri udah. Udah. Makanya berlomba-lombaan gitu. Nah, setelah Rasul itu melihat gambaran jariyah gitu, yang nggak pernah putus, nggak pernah berhenti gitu. Rasul diperlihatkan lagi ada sosok nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua, ya emang nenek tua kan, nenek-nenek tua, tapi cantik, tapi cantik, gitu. Ada nggak be sini be, nenek-nenek tua tapi cantik be, ada nggak be? Apa yang tadi kita omongin di sekolah, itu nenek-nenek nggak? Mak Ipa. Hah? Oh iya. Belum nenek ya be? Nenek. Belum ya? Dulunya tadi tuh waktu masih muda cakep dia. Masa? Neneknya cantik. Sekarang udah enggak. Gua bilangin ntar. Aja nggak bisa nyetor dia. Nenek-nenek tua cantik, dipanggil tuh Rasul, tapi Rasul dia Enggak pengaruh. bukan nggak pengaruh, dia itu tidak akan bernyaut ataupun menoleh sebelum dia bertanya kepada malaikat Jibril. Nah walhasil ketika memanggil itu nenek-nenek, Rasul diam aja, nggak noleh dan nggak nyaut. Lalu ditanyalah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa nenek-nenek tua cantik itu? Gitu. Apa kata Jibril kala itu? Jibril bilang itu adalah gambaran dunia. Itu. Untung kamu nggak noleh ataupun nyaut gitu. Andai kan kamu nonton nyaut, Habis dada kita. nanti umatmu itu bakalan condong ke dunia. Iya. Yang ke akhirat sedikit, yang mikirin dunia banyak, yang rebutan dunia banyak, yang rebutan akhirat sedikit. Bagusnya engkau tidak menoleh ataupun menyautnya. Nah, gambaran dunia itu adalah seperti itu, nenek-nenek tua tapi cantik. Dunia yang sudah semakin tua gitu dan semakin dekat dengan kiamat, walaupun sudah tua ini dunia, tapi dia tetap menunjukkan keindahannya, menampakkan keindahannya seperti nenek-nenek itu. Walaupun dia tua tapi cantik. Dunia ini udah tua, keindahan semakin mempesona. Alamnya tambah bagus. Nah makanya kan banyak kan orang-orang berlomba sekarang gitu, sampai mengorbankan yang namanya urusan akhirat. Iya. Korupsi. Gantung. Nah ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita juga ya. Artinya ini adalah sebuah kesaksian bagi Rasul ketika Rasul Isra Mi'raj ditampakkan seperti itu, adalah gambaran dunia adalah seperti nenek-nenek tua yang cantik, dunia yang semakin tua dan semakin dekat dengan kiamat. Dunia itu masih menampakkan keindahannya, sehingga banyak orang-orang yang tak sadar akan itu semuanya. Dengan keindahannya. Andai kan kemarin itu Rasul ketika Mi'raj itu noleh, ya udah Habis dah. habis ini. Abang dah. Dikit Udah. banget yang Langsung hidup deh. Udah bisa main di remang-remangmu. Iya makanya. Kebo kayak. Tuh. Lalu juga ada yang manggil lagi kakek-kakek, panggil ada. Itu siapa tuh orang Yahudi? Kata Jibril. Andai kan engkau menjawabnya atau menolehnya, mungkin nanti umatmu banyak yang orang-orang Yahudi. Itu siapa? Panggil lagi, ada lagi nenek-nenek. Siapa itu? Oh itu orang Nasrani. Andai kan kamu menolehnya, banyak orang-orang, banyak umatmu nanti pada masuk Kristen. Iya, ini gua banyak udah. Iya. Itu nggak nengok ya? Coba gua nengok. Parah udah. Tapi nengok mulu. Sampai pada akhirnya Rasul, ini kan banyak nih, Rasul diperlihatkan tuh tentang gambaran-gambaran kehidupan umat manusia tuh di dunia. Pada akhirnya Rasul melihat sosok lelaki yang ketika dia nengok ke kanan dia tersenyum, ketika dia nengok ke kiri dia menangis. Siapakah? Ya Jibril, itu Nabi Adam.
ketika dia nengok ke kanan, gitu, dia senang karena dari keturunannya itu ada yang masuk surga. Ketika dia nengok ke kiri, dia nangis, banyak anak keturunannya yang masuk neraka. Nah, itulah gambaran daripada Rasul ketika Mi'raj. Sampai pada nanti akhirnya dia ke Sidratul Muntaha.